Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meminjek nanta sera, menjapui nanta tingga. Kembali kita dalam celoteh bersuara, cerita berdasarkan fakta. Dan sekarang kita kan dalam rangka memperingati Hari Bela Negara yang ke-73 ada. Ya. Jadi Hari Bela Negara ini berawal dari agresi Belanda kedua, kan gitu dah. Ya. Di mana Jogja sudah jatuh ke tangan Belanda, tokoh-tokoh sudah ditangkap, dan Belanda kembali ingin menguasai Ibu Pertiwi, ingin menjajah Indonesia, Indonesia tercinta, kan begitu dah. Jogja diserang, Kota Bukit Tinggi diserang bersamaan waktunya. Jadi dah, kemudian diberilah mandat ke Safruddin Prawira Negara untuk melanjutkan perjuangan untuk tetap mengumandangkan bahwasanya Indonesia masih ada dan dunia wajib tahu Indonesia masih ada. Maka Safruddin Prawira Negara tetap menjaga denyut nadi Indonesia. Kemudian ada di jantung kota Payakumbuh ini rangkaian peristiwa dari agresi Belanda. Yang jadi pertanyaan kapan Belanda itu masuk ke kota Payakumbuh? Kota Payakumbuh diserang Belanda pada tanggal 23 Desember 1948. Sehari setelah deklarasikan PDRI di Halaban, tanggal 22 Desember 1948. Beberapa nagari dekat dengan kota Payakumbuh diserang dari udara dengan pesawat Catalina, sehingga mengakibatkan hancur beberapa fasilitas dan mengenai beberapa penduduk di kota Payakumbuh pada tanggal 23 Desember 1948. Tembakan dari pesawat udara dilancarkan Belanda mengenai dua buah bis yang bermuatan penuh. Sebuah bis terkena tembakan di Piladang dan seluruh penumpangnya menjadi korban, dan satu lagi di Batang Tabik juga mengorbankan seluruh penumpang bis. Semua korban diangkat ke rumah sakit Payakumbuh dan dibaringkan di kamar jenazah. Ada yang potong badannya, pecah kepalanya, putus kakinya, dan sebagainya. Memperhatikan perkembangan kondisi dan Bukit Tinggi telah diduduki oleh Belanda, pada tanggal 22 Desember 1948, Alifuddin, Bupati Kabupaten Lombok Kota yang pada saat itu Adinda Deni, langsung mengadakan koordinasi dan membicarakan mengenai kemungkinan langkah-langkah yang mesti diambil untuk menyelamatkan pemerintah dan keselamatan masyarakat. Dan pada malam sebelumnya, bangunan-bangunan penting di kota Payakumbuh ini dibumi hanguskan. Di antaranya Maskar Batalion, Singaharau, kantor Upati Lama, kantor bank, Gonjong Limo, dan pabrik senjata api yang ada di Kubu Gadang, di sebelah kita ini. Kemudian dalam harian Singgalang, Minggu 18 November 1990, saya punya catatan oleh C. Israr, menuliskan Belanda mulai menyusun pemerintah di kota Payakumbuh. Kepala pemerintahnya yang mula-mula adalah seorang kontroler bernama W.G. Klins, yang kemudian digantikan oleh W. Van Pilis. Kantor pemerintahnya ada di BPN sekarang. Kemudian untuk kepentingan tugas militer, Belanda membentuk Dinas Informasi yang dikepalai oleh Letnan Ovandes Trainer yang lebih dikenal dengan Letnan Ova. Stafnya Sersan Zesifer cukup mahir berbahasa Minang. Tugas pokok Dinas Informasi adalah mencari informasi situasi kota Payakumbuh dan sekitarnya, serta menyelidiki kekuatan Republik. Malam hari Belanda tidak berani keluar kota karena mendapat perlawanan yang sangat ketat oleh pasukan di bawah pimpinan Mardisun dari Kota Nanggadang yang gagah berani dan sering menyerang pos Belanda di malam hari. Maka hanya di siang hari mereka mengadakan patroli dan operasi ke negeri-negeri sekitar Payakumbuh. Dalam setiap patroli, Letnan Ova memakai beberapa orang kaki tangan. Yang dikenal keganas ialah seorang Cina bernama Nyo Lean alias Dean, dan ada lagi yang bernama Sastro, bekas pelayan Hotel Hasdar Payakumbuh, dan wali negeri Kota Nanggadang Datuk Karayang bersama pesuruhnya Paduka Dewa. Mereka inilah yang memberikan informasi orang-orang yang dicurigai dianggap anti Belanda, baik mereka ditangkap sewaktu diadakan operasi maupun terhadap mereka yang ada dalam kota Payakumbuh. Begitu Adinda Deni. Sangat menyayat hati kisah-kisah ini Artinya upaya Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia sangat tragis. Kemudian
kisah-kisah tragis di jembatan Batang Agam tentu juga ada dah. Bagaimana itu ceritanya itu dah? Kisah-kisah tragis di jembatan Batang Agam ini sangat banyak. Contohnya pada hari Kamis tanggal 30 Desember 1948 pagi, Belanda yang mengadakan operasi ke Cincin, Ayatabi sampai ke Padang Alai dekat Samsat sekarang. Dalam proses ini pemuda-pemuda Padang Alai banyak yang dapat meloloskan diri dan tertangkap 16 orang banyaknya. Kemudian seluruh pemuda ini dibawa ke kantor Payakumbuh. Di sore pemuda ditangkap, dinaikkan ke atas truk, dibawa melewati jalan di muka kantor Bupati, mengelok jalan Kelundang, terus ke Kampung Terandam, masuk jalan Batang Agam. Nah, di muka jembatan inilah dihentikan truk tadi, dan di sini telah menunggu Belanda dan seorang Cina yang bernama Nyok Lek An alias Dean, dan bersama orang Payakumbuh yang terkenal dengan Kancil bertempat tinggal di Padang Tiakar. Dean dan Kancil memilih dan memisahkan 12 orang pemuda yang tertangkap. Mereka diperintahkan tiarap di atas jalan, namun ada 4 orang yang menjadi saksi hidup, namanya Ramli, Muhammad Jufri, Sama, dan Kasim, disuruh berdiri di samping truk. Kemudian kepada muda tertangkap lainnya dikatakan, kalian mau hidup, silakan lari pulang ke arah Tiakar. Namun mereka berlari ke Labuan Basilang. Tiba-tiba tentera Belanda memberondong pemuda yang tiara itu dengan tembakan. Tidak ada yang berkutik. Semua tewas pada saat itu. Juga keempat pemuda yang ada di samping truk tadi semakin kecut, dan yakin akan mengalami nasib yang sama. Tapi keempat pemuda tersebut yang Ramli, M. Juri, Sama, dan Kasim yang disuruh mengangkat mayat yang belum berdarah dan diperintah melemparnya ke Batang Agam di tempat air terjun, dan kemudian berputar. Setelah semua korban dilempar dari atas jembatan ke Batang Agam ini, mereka disuruh pulang dan diberi rokok namanya Sigen. Berarti yang 4 orang ini dibebaskan gitu ya, Dea? Ya, bebas. Nah, ini sempat menjadi tokoh di kota Payakumbuh. Berarti kisah-kisah kejadian di Batang Agam, ya. Orang yang berempat ini menuturkan kembali nanti. Iya, ya, ini ada nih. Jadi karena semakin gencarnya Pak Mardisun dengan kelompoknya, Belanda semakin menganas. Mereka yang dicurigai dan ditangkap dibawa kantor dinas informasi. Di sana mereka disiksa, dipaksa bercerita di mana pasukan Republik, berapa jumlah, bagaimana persenjataannya, siapa komandannya, siapa tokoh pemerintah, di mana mereka berada, siapapun dalam kota Payakumbuh yang membentuk Republik atau anti Belanda, serta dihujani dengan berbagai pertanyaan. Banyak di antara mereka yang tutup mulut, sekali mereka disiksa dengan kejam, dipukul dengan pepor senapan, distrom. Mereka milih mati daripada berkhianat kepada Republik Indonesia. Mereka inilah yang kemudian dibawa ke Jembatan Agam. Di sanalah mereka ditembaki. Ada di antara mereka disuruh naik ke atas tembok, berdiri menghadap ke arah air ini. Kemudian mereka diberondong, jatuh dari ketinggian yang kurang 8 meter ini. Begitu, Adinda. Jatuh dari jembatan itu ya? Jembatan, kemudian terhempas keras di tembok batu air terjun, kemudian mayat mereka dibawa pusaran air berputar-putar di tempat ini sampai ke berapa lama akhirnya terbawa arus sungai gitu kan? Ya. Jadi asal nama jembatan Ratapan Ibu ini, ya mohon udah bercerita dah, berceloteh untuk sobat kita ini dah. Silakan dah. Kenapa nama jembatan Ratapan Ibu? Belanda meninggalkan kota Payakumbuh ini tanggal 3 Desember 1949. Setelah serah terima dengan pemerintah RI yang diwakili oleh Mardisun, semenjak itu pemerintah Kabupaten Kota kembali ke kota Payakumbuh. Demikian juga para pengungsi, mereka kembali ke kota dengan perasaan gembira, bercampur haru karena banyak mereka yang sudah kehilangan rumah, tempat tinggal dan sebagainya. Banyak kampung-kampung dan dibakar Belanda seperti Kotonang Gadang. Payakumbuh ini mulai ramai, bertambah ramai, banyak orang yang desa datang ke kota, dan banyak pula di antara mereka sengaja datang untuk mencari anak, suami, atau keluarganya yang ditangkap Belanda. Dibawa ke kota, mereka mendapat keterangan bahwa sebagian besar yang ditangkap oleh Belanda dibunuh di jembatan Batang Agam. Mereka datang ke jembatan itu
namun mereka tidak akan melihat jasad keluarganya yang telah gugur. Hanya di jembatan itu banyak ibu-ibu yang mencurahkan segala kesedihannya. Mereka meratap, menangisi keluarga mereka yang telah tiada. Di jembatan itulah segala duka nestapanya dicurahkan, sambil berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa untuk dapat diterima arwah anak, suami, dan orang tua mereka di sisi Allah yang Maha Kuasa. Ya, demikianlah peristiwa yang sering dilihat orang yang lalu lintas di jembatan ini, sehingga akhirnya jembatan tersebut dinamakan Jembatan Ratapan Ibu. Dari tahun ke tahun, dari musim ke musim, melekat nama Jembatan Batang Agam menjadi Jembatan Ratapan Ibu. Dan pada tahun 1959, pada masa perintah Bupati Kabupaten Lombok Kota Inspektur Polisi SM Joko, dalam rangka peringati Hari Pahlawan ke-14, nama Jembatan Batang Agam diresmikan menjadi Jembatan Ratapan Ibu. Kemudian Dinda Dini, pada tahun 1982, sebuah monumen perempuan menunjuk ada pusaran air, ada di sebelah sana. Kemudian Batang Agam dibangun monumen ini di atas inisiatif almarhum Guru Mardisun, Komandan Gerilya PDRI dari Kota Nanggadang, bersama almarhum Haji Marlius, pemuda pejuang, diresmikan oleh Gubernur tingkat 1 Sumatera Barat Haji Azwar Anas dalam rangka peringati Hari Pahlawan 10 November ke-34 tahun 1982. Monumen ini dibangun untuk mengenang perjuangan rekan-rekan saya yang gugur di jembatan ini, tulis Mardisun di salah satu catatannya yang berjudul Pemuda Gerilya Antara Kota Nanggadang Payakumbuh. Ini diselain pada monumen Ratapan Ibu, pada tahun 1980 juga dilakukan pemindah makam para pejuang dalam sebuah komplek makam diberi nama Makam Pejuang 45, dibangun di Balai Jariang Kota Nanggadang. Sejarah Ratapan Ibu merupakan peringatan buat generasi yang mendatang bahwa Kota Payakumbuh pernah menjadi arena pertempuran pada agresi Belanda II, dan negari yang Kota Nanggadang pernah menjadi nagari pejuang yang mengorbankan 30 orang para syuhada dan menghanguskan lebih 371 rumah selama rentang waktu Desember 1948 sampai Desember 1999. Hal inilah ditulis yang ditugu pada halaman kantor Kota Nanggadang. Kalau kita ke sana, di tugu tersebut tertulis korban Kles kedua di Kota Nanggadang 23 Desember 1948 sampai 17 Desember 1949, yaitu ada namanya Hamdani, Radinas, Matrusi, Lamazi, Anderwenis, Bahar, Datuk Reno, Jalius, Damiri, Syukur, Muhammad Nur, Abdul Bakar, Saini, Mahyudin, M. Nur, Matani, Adnan, Rosmah, Damuhar, Munir, Bahar, Sultan Rajolelo, Samsibar, Nursal, Danus, Damiris, Abdul Muiz, Dinur, Kamaru, dan di bawahnya kalau kita ke sana tertulis rakyat 50 orang dan rumah 371 buah, jatuhnya korban dan banyak rumah terbakar oleh pasukan Belanda. Begitu sejarahnya Adinda Dini. Jangan lupakan sejarah. Baik sobat, sampai di sini kisah Jembatan Ratapan Ibu. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Celoteh Bersuara, cerita berdasarkan fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.